Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku semua. Sekarang kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu analisis variansi. Untuk selanjutnya, analisis variansi biasa akan kita sebut dengan ANAVA. Jadi analisis variansi itu digunakan untuk mencari perbedaan lebih dari dua kelompok data. Kalau di semester kemarin kalian sudah belajar mengenai dibeda dengan menggunakan t-test. Nah, keterbatasan t-test adalah t-test hanya bisa membedakan dua kelompok data saja. Jadi kalau sudah lebih dari dua kelompok data, t-test sudah tidak kompatibel lagi, sehingga kita akan menggunakan analisis variansi. Lalu analisis variansi itu nanti akan ada banyak sekali jalurnya. Jalur di dalam ANAVA ditentukan oleh jumlah variabel bebas. Jadi misalnya contoh seperti ini. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kepercayaan diri. Jadi variabel tergantungnya adalah kepercayaan diri berdasarkan asal daerah, tingkat intelijensi, dan harga diri pada remaja. Misalnya asal daerah. Daerahnya nanti kita bagi menjadi 3 daerah. Dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, dan dari Pulau Sumatera, ya. Jadi ada 3 misalnya seperti itu. Tapi karena dia variabel bebasnya hanya asal daerah saja, kita akan melihat apakah ada perbedaan kepercayaan diri berdasarkan pada remaja yang tinggal di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk mengetahui itu, kita akan menggunakan analisis variansi satu jalur. Lalu, selain misalnya asal daerah, kita juga ingin melihat bahwa kepercayaan diri itu juga dipengaruhi oleh tingkat intelijensi. Jadi anak yang remaja yang misalnya tingkat intelijensinya termasuk sedang dan tinggi, apakah ada perbedaannya selain asal daerah? Berarti variabel bebasnya itu sudah 2. Untuk menyelesaikan itu nanti kita akan pakai analisis variansi 2 jalur. Ditambah lagi, selain asal daerah, tingkat intelijensi, dan harga diri, kepercayaan diri remaja juga dipengaruhi oleh harga dirinya. Jadi harga diri juga misalnya kita bedakan, ada yang harga dirinya tinggi, ada harga dirinya sedang, dan harga dirinya rendah. Sehingga ada 3 variabel bebas, ya. Nah, dari kalau sudah 3 variabel bebas, berarti kita akan mempunyai atau kita akan menggunakan ANAVA 3 jalur. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa misalnya asal daerah tadi ada 3 daerah. Tingkat intelijensi kita bagi 2 saja, sedang dan tinggi. Lalu harga diri tadi ada 3 tingkatan, ya. Sehingga nanti kalau di ANAVA 1 jalur kita hanya punya 3 kelompok. Ketika kita mengerjakan ANAVA 2 jalur, kita akan mempunyai 3, kita kalikan 2 kelompok, jadi kita akan punya 6 kelompok. Di ANAVA 3 jalur, kelompok yang kita punyai adalah 3 kali 2 kali 3. Jadi nanti kita akan punya 18 kelompok, ya. Jadi yang perlu diingat bahwa setiap kali variabel bebas bertambah, maka jumlah jalur dalam ANAVA bertambah dan jumlah kelompok pun itu akan bertambah. Tapi di semester ini kita hanya akan membatasi belajar analisis variansi sampai 3 variabel saja. Tapi pada dasarnya analisis variansi itu bisa membedakan sampai tidak terhingga untuk variabel bebasnya. Jadi bisa 4, bisa 7, bisa 15, dan seterusnya, ya. Nah, sebelum kita ke contoh perhitungan, saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih khusus mengenai analisis variansi satu jalur. Sebelum menggunakan analisis variansi satu jalur, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus berbentuk interval atau rasio. Jadi datanya harus berbentuk skor, ya, harus berbentuk skor. Jadi dia tidak boleh bentuknya kode.
atau nomor urut atau ranking. Jadi bentuknya harus berupa nilai. Lalu data berasal dari distribusi yang terdistribusi normal. Kalian sudah belajar mengenai distribusi normal itu seperti apa di semester kemarin. Lalu sampel-sampel tersebut adalah sampel yang homogen atau berasal dari populasi yang sama. Jadi ketika kita membandingkan, itu tidak boleh kita membandingkan sesuatu dari populasi yang berbeda. Jadi kalau contoh, kita tidak boleh membandingkan antara meja dengan lampu misalnya. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena mereka bukan dari populasi yang sama, ya. Jadi kalau dalam contoh di psikologi, ketika kita membandingkan remaja, berarti yang kita bandingkan misalnya remaja di daerah A dengan remaja di daerah B. Jangan remaja di daerah A kita bandingkan dengan orang dewasa di daerah B. Itu tidak boleh, ya. Berarti mereka bukan dari sampel yang sama. Lalu yang berikutnya, data harus berasal dari lebih dari 2 sampel yang berbeda. Maksudnya harus lebih dari 2 kelompok minimal. Jadi minimal kelompoknya adalah 3 kelompok. Kenapa? Karena kalau 2 kelompok cukup dengan menggunakan t-test. Nah, khusus untuk analisis variansi satu jalur, perbedaan yang terjadi akibat dari satu variabel bebas. Kalau sudah lebih dari satu variabel bebas, maka kita akan menggunakan analisis variansi dengan jalur yang berbeda. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan istilah-istilah dalam analisis variansi, ya. Yang pertama, itu adalah jumlah kuadrat. Apa itu jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat, kalian sudah pernah belajar mengenai standar deviasi kan di semester kemarin? Nah, jumlah kuadrat itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Ya, jadi cara mencarinya nanti sama seperti kita mencari standar deviasi. Setelah dapat nanti nilainya kita kuadratkan. Lalu yang kedua, nanti ya kita ke rumusnya dulu. Rumusnya ini cuma sebagai pengantar, nggak usah terlalu diperhatikan, ya. Nanti kalau rumusnya ini apa ini Bu, nanti saya akan jelaskan sesuai dengan contoh soal. Cuma yang jelas yang perlu diperhatikan adalah bagian yang ini, bagian K. Tadi saya bilang minimal K ini adalah 3, ya. Jadi minimal 3 kelompok. Jadi kalau nanti kelompoknya ada 4, berarti rumus ini akan kita uraikan menjadi 4, ya, 4 kelompok. Kalau kelompoknya ada 5, berarti rumus yang ini akan kita uraikan menjadi 5 rumus yang panjang gitu, ya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lalu ada juga yang disebut dengan jumlah kuadrat total, disingkat JK-tot. JK-total itu nanti semua skor, semua nilai kita kuadratkan, ya. Kita kuadratkan semua, nanti kita kurangi dengan jumlah nilai totalnya dikuadratkan dibagi dengan N. N itu adalah jumlah subjek yang menjadi sampel kita. Dan yang terakhir disebut dengan jumlah kuadrat dalam atau JK-dal. Rumusnya gampang. Nanti kalau kita sudah dapat JK total, kita sudah dapat JK antara. Untuk JK dalam silahkan dikurangi JK total dikurangi JK antaranya. Lalu istilah yang kedua ada derajat kebebasan atau disebut juga DB. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan degree of freedom. Singkatannya itu adalah DF, ya. Rumusnya gampang, tidak terlalu sulit. Ini adalah rumusnya, ada 3 juga. Kalau tadi jumlah kuadrat ada 3, derajat kebebasan juga ada 3. M ini adalah jumlah kelompok, jadi misalnya jumlah kelompoknya ada 3, berarti nanti DB antaranya 3 dikurang 1, ya. DB total, N ini adalah jumlah subjek, misalnya subjeknya ada 30, berarti DB totalnya 30 kurang 1, seperti itu, ya. Dan DB dalam berarti nanti jumlah subjek kita kurangi dengan jumlah kelompoknya. Berikutnya disebut dengan min kuadrat. Min kuadrat rumusnya JK yang sudah kita dapat nanti kita bagi dengan DB-nya. Jadi Anda harus memperhatikan kalau dari JK itu sudah salah, maka ke belakang itu pasti akan salah.
karena rumus yang di depan itu akan sangat mempengaruhi rumus yang ada di belakangnya. Tapi kalau untuk min kuadrat itu tidak ada min kuadrat total, hanya ada dua, hanya ada min kuadrat antara dan min kuadrat dalam, tidak ada min kuadrat total. Dan yang terakhir ini adalah F rasio. Nilai F inilah yang nanti akan menunjukkan apakah ada perbedaan atau tidak di antara kelompok-kelompok yang kita bedakan. Rumusnya adalah MK yang sudah kita dapat tadi, itu kita bagi MK antara, kita bagi dengan MK dalam. Nah, lalu setelah dapat F0 atau F rasionya, taunya dari mana Bu ada perbedaan atau tidak? Kita akan bandingkan F0 kita dengan F dari tabel. Saya juga sudah mampirkan tabelnya di e-learning, nanti silahkan di download. Nanti saya ajarkan juga bagaimana cara membaca tabel ya. Jadi kalau secara ringkas ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai ketika kita menggunakan analisis variasi. Nanti kalau kalian belajar itu pelan-pelan aja belajarnya, tidak usah buru-buru, dilihat satu-satu gitu ya, dipahami lagi apa yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Dari data di bawah ini, lakukan uji F atau analisis variasi, maksudnya uji F, untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh bermacam-macam hadiah. Nah, jadi variabel bebasnya adalah bermacam-macam hadiah terhadap prestasi belajar matematika. Prestasi belajar matematika adalah variabel terikatnya. Ini variabel bebas, ini variabel terikat. Variabel bebasnya itu cuma satu, hanya hadiah saja. Tapi macam-macam hadiahnya ada 1, 2, 3 ya. Ada hadiah coklat, ada hadiah alat tulis, dan ada hadiah uang. Karena ini subjeknya masih siswa sekolah dasar, saya kira untuk hadiah coklat dan alat tulis itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau untuk anak SMP atau SMA mungkin mereka lebih suka kalau dikasih kuota internet ya, kalau zaman sekarang ya. Apalagi kalau mahasiswa sudah pasti tidak akan hadiah seperti ini sudah tidak akan efektif. Jadi di kelompok yang menerima coklat ada 5 orang, yang menerima alat tulis itu 5 orang, dan yang menerima uang 5 orang. Nah, masing-masing orang di dalam kelompok ini itu saling tidak tahu. Jadi dia pikir bahwa dia aja yang dikasih coklat, yang ini dia nggak tahu kalau temannya itu ternyata dikasih alat tulis gitu. Yang coklat juga nggak tahu kalau ada temannya yang lain dikasih uang. Jadi tidak boleh saling tahu supaya adil. Kalau enggak nanti kan bisa iri ya. Jadi kalau di dalam kalian melakukan penelitian psikologi, ketika kalian memberikan adanya perbedaan perlakuan, misalnya ini adalah hadiahnya beda-beda, masing-masing yang dikasih hadiah itu sebisa mungkin tidak mengetahui hadiah apa yang diterima oleh temannya yang lain. Jadi untuk N kecil nah, itu sama dengan 5 ya, masing-masing kelompok. N besarnya berarti jumlah subjek totalnya berarti 5 dikali 3 kelompok ada 15 orang. Ya. Lalu yang pertama kita akan cari jumlah kuadrat. Jika antara dulu yang pertama, nah ini rumusnya tadi, saya ulang lagi. Ingat K-nya ada berapa tadi? K-nya ada 3 ya. Ada hadiah coklat, ada hadiah alat tulis, dan hadiah uang. Kita jabarkan dulu rumusnya. Nah, K-nya ada 3, jadi ada 1, ada 2, ada 3. Lalu yang ini nanti nilai totalnya. Nilai total itu berarti semua nilai nanti akan kita tambah. Nah, oh ini tadi yang kelompok 1, nanti kalian bisa lihat lagi. Di kelompok 1 nilainya tadi ada nilainya 8, 6, 8, 7, 7. Ini didapat nilai ini adalah nilai dari kelompok di dalam kelompok 1 yang menerima coklat. Lalu setelah ini dijumlah kita kuadratkan. Ini nilai yang ada di kelompok 2 setelah dapat dikuadratkan. Ini juga yang di kelompok 3 setelah dapat kita kuadratkan lalu kita bagi dengan jumlah orangnya, kan masing-masing 5 ya.
Nah, kalau yang ini itu kalian lihat ini 8 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 7 kuadrat sampai ini 9 kuadrat, 10 kuadrat dan seterusnya. Jadi sampai 15 orang itu dikuadratkan semua ya. Satu-satu dikuadratkan, nanti baru ditambah-tambah. Lalu baru kita bagi 15. Kok panjang banget, Bu? Ya memang panjang. Memang begini caranya mencari analisis variansi. Jadi harus sabar ya. Pelan-pelan gitu ketika Anda mengerjakan. Kalau di jumlah, ini jumlahnya 36, ini jumlahnya 41, ini jumlahnya 48, ini semua yang ini jumlahnya 125. Jadi kalau kita kuadratkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, ingat, sebisa mungkin ambillah kalau koma-koma nilainya itu 3 angka di belakang koma ya. Jadi khusus mata kuliah statistika itu ambilnya 3 angka di belakang koma. Lalu setelah kita hitung, kalau ini kan hitungan matematika biasa, jangan lupa ngitungnya jangan manual, pusing nanti palanya. Jadi hitungnya pakai kalkulator. Kita akan mendapatkan jika antara adalah 14,533. Oke ya, nanti kalau masih bingung langkah ini boleh diulang lagi. Nanti bisa diputar lagi rekamannya ya. Sekarang kita ke JK total. JK total itu tadi nilai yang 15 orang tadi ya. Dikuadratkan semua mereka, dikuadratkan semua. Baru nanti kita kurangi jumlah totalnya. Ini tadi kan sudah kita cari ya, yang 125 kuadrat. Kalian masih ingat yang ini? Nah, itu kan sama rumusnya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Nah, yang ini kan udah tahu tadi ya, ini kan rumusnya sama. Jadi ini dikuadratkan, semua dikuadratkan. Lalu baru dikurangi nilai yang ini. Nah, ini nilainya. Coba deh nanti dicek ya. Kalau kalian masih ragu, ya po nilainya segini po, nanti boleh deh dicek ya dengan kalkulator. Nah, didapatkan jika total itu hasilnya 23,33. Pokoknya kunci keberhasilan dalam mengikuti mata kuliah statistika adalah latihan dengan menggunakan kalkulator. Betul-betul menghitung. Jangan cuma dilihat gitu. Kalau cuma lihat video tidak menghitung gitu, itu tidak akan berhasil karena ini tidak bisa nggak bisa dibayang-bayangkan, nggak bisa dihayal-hayalkan. Jadi memang harus dikerjakan. Nanti dicoba ya, latihan ya. Nah yang terakhir JK dalam. Tadi saya bilang yang paling gampang nih JK dalam. JK total udah dapet, JK antara sudah dapet, silahkan kalian kurangi saja. Sehingga JK dalam mendapat 8,8. Langkah selanjutnya kita akan lanjut ke jumlah kuadrat sudah. Tadi ada istilah derajat kebebasan. Sekarang kita lanjut ke derajat kebebasan. Ini tadi ya, saya sudah jelaskan. Jumlah kelompok kita ada 3, jadi DB antaranya 2, jumlah subjeknya 15, jadi DB totalnya 14, karena dikurangi 1, DB dalamnya, jumlah subjek total dikurangi jumlah kelompok jadi 12. Lalu min kuadrat. Makanya saya bilang nggak boleh salah. Kalau jika antaranya udah salah, nanti ke sini juga salah. Jika antara tadi yang sudah kita dapat 14,533 dibagi DB-nya, hasilnya ini. Untuk MK dalamnya, ini kita sudah dapat tadi 8,8 dibagi DB dalamnya 14, hasilnya adalah 0,733. Dan terakhir kita akan mendapatkan F0 ya. 0 rumusnya MK yang barusan kita dapat, MK antaranya kita bagi dengan MK dalamnya, hasilnya adalah 9,914. Nah sekarang pertanyaannya, F sebesar 9,914 itu artinya apa? Ada perbedaan nggak ya prestasi belajar matematika berdasarkan hadiah yang diberikan? Nah, untuk mengetahui apakah tadi yang 9,914 itu ada perbedaan atau tidak, kita harus cari nilai di tabel. Nah, ini tampilannya memang nggak terlalu jelas ya, tapi saya sudah kasih di tabel yang terpisah, jadi kalian nggak usah lihat di sini. Nanti lihat sendiri tabelnya, diunduh sendiri tabelnya buat pegangan.
ini yang jelas kita ambil itu ada 2, 0,05 dan 0,01. Nah, ini sudah standar internasional. Jadi sudah kesepakatan internasional bahwa nilai alfa yang digunakan itu adalah 0,05 dan 0,01. Cara melihat tabel F gimana? Kalian lihat ini DF. DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ada derajat kebebasan 1 dan ada derajat kebebasan 2. Caranya adalah pada baris itu berarti yang ke bawah, ya, yang ke bawah itu dilihat angka 12. Kok 12, Bu? Iya, sesuai DB dalamnya. Tadi kan DB dalamnya 12, ya. Nah, DB dalamnya 12, berarti di sebelah sini. Lalu untuk kolom pada angka 2 itu sesuai dengan DB antaranya, berarti pada angka 2. Lalu di mana dia? Berarti dia berada pada angka 3,8853. Jadi kalau kita bulatkan 3 angka menjadi 3,88, ya. Lalu untuk tabel yang 0,01, jadi alfa yang 0,01 sama prosedurnya. Ke barisnya kita ambil 12, kolomnya kita ambil DB antaranya 2, jadi 6,927, ya. Nah, supaya memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan, maka kita harus membuat yang namanya tabel ringkasan ANAFA. Ingat, setiap kali kalian selesai melakukan perhitungan sampai dapat tabel ringkasan ANAFA harus dibuat, tidak boleh tidak. Jadi dibuatlah yang seperti ini, ya. Ada sumber variasi, ada DB, ada JK, ada MK, ada F0 dan F tabel. Kalian ikuti saja seperti ini. Nilainya dari mana? Nilainya dari langkah-langkah yang tadi sudah dihitung. Jadi ketika mengerjakan soal latihan atau nanti kuis, langkah-langkahnya itu harus dikerjakan. Langkahnya dikerjakan dan tabel ringkasan ANAFA ini juga untuk yang terakhir harus dibuat. Ingat, kalau bikin tabel harus pakai penggaris, nggak boleh miring-miring, ya, biar rapi dan biar cantik. Kalau mau dikasih warna boleh nggak, Bu? Boleh, nggak masalah, ya, biar jadi eye catching gitu, ya. Ini juga tadi sudah kita dapat semua dimasukkan. Nah, lalu kita akan membuat kesimpulan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, tadi kan kita sudah dapat, ya, F0-nya adalah 9,914. Langkah pertama, 9,914 kita bandingkan dulu dengan F yang 5%. Dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar kan? Ini 9,914 dibandingkan 3885 jelas lebih besar, ya. Kalau dia lebih besar berarti kita bandingkan F0 ini dengan yang 1%. Kenapa? Karena kesimpulan berdasarkan F1% itu hasilnya lebih baik daripada hasil yang 5%. Kita coba bandingkan ke sini. Oh, hasilnya ternyata F0-nya masih lebih besar, ya, dengan yang F1%. Berarti nanti ketika kita mengambil kesimpulan, ambillah hasil kesimpulan yang terbaik. Diambil yang F1%. Tapi kalau misalnya ini contoh, hasil kita 9,914, F5%-nya misalnya 3,885, tapi F1%-nya misalnya 10,349, misalnya gitu, ya. Kita bandingkan ini, dia lebih besar. Tapi kita bandingkan dengan yang ini, misalnya ini 10,349, dia lebih kecil. Berarti kesimpulan kita hanya berdasarkan F yang 5% saja. Gitu. Jadi untuk mengambil kesimpulan kita lihat dibandingkan dengan F mana dia yang lebih besar. Lalu kalau misalnya ini 9,914, ternyata F5%-nya misalnya 10,1, itu gimana? Ya, berarti F0 kita itu lebih kecil dari F5%. Artinya apa? Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama. Berarti F0 yang kita hitung itu lebih kecil baik dari yang F tabel 5% maupun F tabel 1%. Kaidahnya seperti ini.
Kalau F0 kita lebih besar dari F 5%, berarti ada perbedaan yang signifikan. Artinya dia sudah ada perbedaan dan perbedaannya signifikan. Kalau dia lebih dari yang 1%, perbedaannya menjadi lebih bagus. Perbedaan itu menjadi sangat signifikan, berarti dia bisa sangat terpercaya, ya. Tapi kalau F0 yang kita dapatkan itu dia lebih kecil dari yang 5%, maka berarti perbedaannya tidak signifikan, atau kita bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara kelompok tersebut. Nah, kalau berdasarkan ini, ya, berdasarkan hasil kita ini, berarti 9,914 kan lebih besar dari yang 1%. Berarti masuk di kaidah yang sangat signifikan, ya. Sehingga kesimpulan kita adalah tadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa kok sangat signifikan? Karena F hitung atau F0 itu lebih besar dari F 1%. Antara prestasi belajar matematika VT berdasarkan jenis hadiah yang diberikan. Ini adalah VB-nya, ya, jenis hadiah tadi. Ada berapa macam VB-nya? Tadi ada 3. Jadi subjek yang berada dalam kelompok yang menerima hadiah uang ini ya, hanya dicoret. Total nilainya 48. Tahu dari mana 48? Kalian lihat nanti di jumlah kuadrat, ya. Di JK antara nanti ada angka 48. Yang menerima hadiah uang memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi daripada subjek yang menerima hadiah coklat. Total nilainya nanti 36. Dan lebih besar lagi dari yang menerima hadiah alat tulis. Total nilainya 41. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa uang, ya, itu merupakan jenis hadiah yang paling efektif atau yang paling signifikan, ya, secara sangat signifikan bisa meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa sekolah dasar. Oke, silahkan pelajari dengan teliti, lalu kerjakan soal latihan yang saya berikan, nanti diunduh, ya, soalnya. Di situ sudah saya sertai juga kunci jawabannya. Tujuannya adalah supaya, jadi kalian hitung dulu, lalu nanti sudah saya kasih tabel ringkasan ANAFA-nya itu sebagai kunci jawaban. Kalau hasil perhitungan kalian disertai langkah-langkahnya itu sudah sesuai hasilnya dengan kunci jawaban yang saya kasih, berarti kalian sudah oke, sudah betul mengerjakan langkah-langkahnya, ya. Nah, kalau sudah betul dan sudah menguasai, minggu depan saya akan memberikan soal untuk kuis. Jadi soal yang minggu ini itu hanya sebagai soal latihan aja, pemanasan untuk kuis minggu depan. Yang minggu ini itu tidak perlu dikumpul. Yang dikumpul adalah soal kuis minggu depan. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, untuk semangat belajarnya, dan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, saya berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga saya bisa bertatap muka dengan Anda sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.